Aku di rumah ini Mas. Lagi sama asisten saya ini Mas. Persiapan Liga 3 Mas. Loh, Mas, timnya apa Mas? Yang Lampung? Fluid FC Kabupaten, baru pertama kali. Pelatihnya saya, ikutnya Mas. Oh, itu nanti kita bahas. Iya siap. Ya. Jadi lisensi apa Mas? B atau Iya, saya. BAFC? CAFC. Kemarin di Solo. Oh, mantap. Iya. Oke, ini dulu buka dulu. Halo teman-teman, lagi di sesi 1-1 kali ini program yang mengulas sejarah PSIM. Kita ngobrol dengan Mas Ranu Trisasong. Halo Mas Ranu. Halo Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Akhirnya bisa ketemu sama salah satu striker. Aku bomber pada saat itu. Mas, waktu di PSIM itu umur berapa ya kalau itu Mas? Di 2007 itu Mas? Umur sekitar 22 loh Mas. Waktu itu kan juga karena 22 kan ikut seleksi U23 Paralimpiade Mas. Ya, betul. Sekitar 22 waktu itu. Momen saat itu adalah seleksi atau gimana sih Mas? Kan dari tim Persebaya ya? Atau bukan? Saya awalnya Persebaya 2005, 2006 ke Persis Solo. Setelah itu ke PSIM. Ya. Jadi dari Solo dulu, dari Persis, terus ke PSIM. Ke PSIM. Seleksi nggak Mas saat itu Mas? Seleksi Mas. Asli seleksi waktu itu. Luar biasa saingannya waktu itu Mas. Jadi hitungannya saat itu apa istilahnya model seleksi terbuka kita atau gimana, dipanggil apa ada agen gitu kan sih sebenarnya model bergabung dengan tim itu saat Mas Ranu main itu? Waktu itu mungkin PSIM pernah nonton main saya waktu di Persis Solo waktu itu. Terus ada salah satu manajemen dari saya untuk mengikuti seleksi terbuka, nggak ada jaminan saya untuk masuk 100% waktu itu. Seleksi benar-benar seleksi terbuka waktu itu. Dan akhirnya dikontrak gitu ya Mas ya, dari awal musim 2007 kan ya? Iya 2007 betul. Yang aku ingat dari saat itu tuh ada strikernya kan Mono Adolfo juga ya Masnya, jadi Adolfo Sosa betul. Jadi bersaing dengan pemain asing seperti apa sih Mas saat itu dengan komposisi kita ada beberapa pemain asing kayak 5 pemain asing, slotnya kan banyak ya 4-5. Nah itu tuh dalam komposisi persaingan dalam hal ini adalah untuk mendapatkan starter itu seberapa susah Mas? Atau ada hal yang waktu itu emang persaingannya sangat luar biasa ya, terutama PSSI mengeluarkan regulasi 5 pemain asing waktu itu, dan waktu itu PSIM mempunyai striker yang dibilang musim sebelumnya itu luar biasa, Michael Adolfo Sosa waktu itu ya. Terus ada juga waktu itu senior kita juga, Mas Seto sangat luar biasa waktu itu, masih bagus waktu itu. Ada siapa lagi? Banyak opsi striker di sana, terutama asing juga. Itu kalau saya pribadi membuat saya terpacu Mas. Dalam artian terpacu itu memotivasi saya, karena di situ pasti saya nggak mau jadi bangku cadangan, meskipun nanti hasilnya seperti apa pelatih, tapi saya akan maksimalkan dari latihan itu. Gini itu Mas. Kalau nggak salah itu lebih banyak ketika Mas Ranu turun tuh duetnya Seto ya Mas, dengan Mas Seto ya? Waktu itu saya waktu itu bener sama Mas Seto, malah saya hampir nggak pernah main sama Adolfo waktu itu, karena Michael Adolfo waktu itu setelah pulang dia balik itu banyak hal yang nggak bagus, nggak tentang Adolfo, tapi kita nggak bisa membicarakan pribadi seorang, karena almarhum Pak Haji Sofianati mempunyai opsi lain mencoba saya, dan saya jawab dengan gol waktu itu. Mungkin di sana ada evaluasi tentang Adolfo waktu itu, dan saya akhirnya bertandem dengan
Kapitano waktu itu, Mas Seto waktu itu, dan itu sangat luar biasa pengalaman, bisa merubah karakter main saya waktu itu dan banyak belajar dari Mas Seto waktu itu. Mungkin itu. Karakter yang berubah seperti apa, Mas? Yang bisa diceritakan karakter seorang Ranu ini? Karakter saya waktu itu kan running, maksudnya dia striker yang suka lari tanpa ada banyak menguasai bola waktu itu. Jadi saat itu saya emang tenaga saya sangat luar biasa, tapi waktu itu Mas Seto ngomong sama saya, coba kalau pagi passing bola ke tembok bisa kaki kanan bisa 500 kali, kaki kiri 500 kali, jadi banyak sentuhan bola. Waktu itu Mas Seto mengajarkan saya tentang sepak bola yang benar waktu itu. Jadi ya sangat luar biasa waktu itu, bisa merubah saya dan merubah cara main saya dan merubah karir saya secara tidak langsung waktu itu. Mungkin itu. Iya. Wah, seru juga ya Mas. Ada ininya ya, panutan yang jadi mentornya ya. Betul. Semacam itu ya. Betul. Oke Mas. Dulu sekamar sama siapa, Mas? Saya waktu itu sekamar sama Taufik dari Persebaya waktu itu. Oh ya. Cuman waktu itu matchnya PSIM itu kan banyak itu Mas ya. Banyak teman-teman dari kita kan lokal. Jadi saya waktu itu sekamar sendirian, akhirnya Taufik sendiri, saya sendiri, banyak yang kosong, akhirnya saya sendiri kita maksimalkan karena banyak yang kosong. Sayang Mas, serem Mas sana itu. Angker Mas. Angker Mas. Angkernya apa Mas? Ya pas apa yang depan kamar saya waktu itu kan, depan kamar saya waktu itu kan ada pohon beringin itu kan, yang kecil ya di pojokan itu, di toilet itu. Itu secara nggak langsung ya kita pernah sih ada kejadian yang mengagetkan waktu itu. Ya nggak bisa saya ungkapkan. Mungkin teman-teman PSM tahu saya sampai lari subuh-subuh keluar mes gara-gara tahu mungkin teman-teman masih ingat kejadian itu. Terutama Mas Wawan Sucahyo itu masih tahu bener saya seperti apa. Saya orangnya cire Mas katanya. Penakut katanya. Kalau sumur nggak angker ya Mas? Kalau sumurnya angker juga ya Mas. Tapi nggak pernah ketahuan. Tapi kalau ya di pohon itu pernah sekali Mas. Kalau ini Mas, aku jadi tertarik perjalanan ketika di PSIM itu kan kita masih ngomongin proses. Tadi ada temanku juga yang nitip pertanyaan nih dari si Rizky namanya. Mas, kalau nggak salah kan nyetak gol di injury time lawan Arema. Kamu masih ingat nggak prosesnya? Masih ingat saya prosesnya. Waktu itu emang waktu lawan Arema itu kan saya sempat kaget Mas, soalnya itu kan big match waktu itu kan, media Jogja, media elektronik, media koran semua kan waktu itu emang super big match waktu itu. Arema, PSIM versus Arema berlevel pemain timnas semua dari belakang sampai kiper, dari almarhum Aka, ada Ponario, ada Elie Boy waktu itu, ada Patricio Morales, itu sangat luar biasa, Arif Yono. Tapi ya berkat kerja sama tim, pelatih, official semua, ya selesai waktu itu ya Mas ya. Arema ya. Salah satunya Mas Ranu cetak gol. Kebetulan Mas. Kebetulan itu Mas. Golnya seperti apa Mas? Masih ingat Mas? Prosesnya waktu itu hujan sangat lebat sekali. Saya masih ingat, hujan sangat lebat sekali waktu itu. Pertandingan itu berjalan sangat ketat. Bahkan berapa kali saya dilanggar oleh Alexander Polalu. Di videonya saya masih punya rekamannya. Itu berapa kali sama Agung yang kena kartu merah, itu sangat luar biasa. Pertandingan memang sangat ketat. Bahkan salah satu pelipis saya ini pecah waktu itu ya. Tapi nggak apa-apa, biasa Mas. Itu proses golnya itu dari Ruli Handoyo waktu itu, saya masih ingat. Dari gelandang pertahannya Ruli Handoyo. Dia dapat ngerebut dari, kalau nggak salah rebutan sama Akbar Rashid yang dulu di PSM Makassar itu, terus ke Arema ya kan, dia di press sama Ruli, dapat direbut, di crossing itu serangan balik, counter attack, dilempar ke M. Irfan waktu itu. M. Irfannya muncul, M. Irfan lihat ada Mas Seto di situ. Mas Seto lagi nih, crossing ke Mas Seto, sama Mas Seto dikontrol sekali. Lihat saya muncul, dikasihkan ke saya. Ya,
selesai waktu itu Mas Seto lagi cocok. Seto. Wah, menarik. Nah, tadi Mas Ranu sempat menyebut nama Ruli Handoyo. Nah, buat teman-teman yang tahu, Ruli Handoyo ini beroperasi di tengah. Dulu Pak Sauki pernah bilang, mungkin dia masih ingat apa nggak? Ruli Handoyo ini dulu di kadang-kadang itu suksesornya Punario Astaman. Dia bilang katanya karakteristiknya seperti itu. Pencetak gol tercepat kan saya lawan Persikapas. Siap. Ya, lawan Persikapas. Betul. Waktu itu belum sampai 1 menit apa belum 2 menit waktu itu. Masih ingat Mas? Iya. Aku punya clippingnya. Nah, jadi mantap. Asli berarti ya. Ada Ranu mencetak gol cepat. Dan cuma satu-satunya gol kalau nggak salah ya. Satu-satunya gol waktu itu. Aku juga ingat ketika Mas Ranu itu ngopin juga yang timnas itu dipanggil, kalau nggak salah itu sempat ke luar negeri dulu ya Mas? Vietnam dulu atau gimana? Sempat nonton di TV. Di Thailand, pernah di Thailand terus ada siaran TV gitu main. Ya, live. Ceritain Mas momen. Paralimpiade waktu itu Mas. Oke Mas. Ya, Paralimpiade waktu itu. Ya tapi saingannya waktu itu sangat luar biasa. Waktu itu Boas masih bagus-bagusnya waktu itu. Ya. Boas, terus ada Jajang Mulyana, sangat luar biasa namanya timnas Mas. Dulu masih striker. Dulu masih striker. Belum main gelandang serang. Mungkin kalau dulu main bek kanan mungkin masih kebagian Mas. Oh iya. Oke, jadi saingannya kan banyak ya, tapi apa ya, kalau waktu itu ya sebagai supporter PSM bangga juga ada pemain PSM yang dipanggil timnas gitu loh, karena jarang-jarang juga ya tim daerah gitu. Nah itu proses pemanggilannya gimana Mas? Seleksinya ada pemandu bakatnya atau gimana saat itu? Pemandu bakat Mas, waktu itu langsung ada Widodo, Coach Widodo itu datang ke PSM waktu itu super teammate emang. Coach Widodo datang sama Coach Banur waktu itu datang ke PSM. Nonton juga, waktu itu live juga ANTV waktu itu. Banyak pelatih-pelatih nonton, terus reporternya waktu itu Bang Alat kalau nggak salah. Itu memproyeksikan saya juga kalau saya untuk mengikuti seleksi itu, untuk seleksi Paralimpiade waktu itu. Jadi prosesnya itu Mas Widodo, prosesnya. Coach Widodo Dayana Putra itu datang ke PSM nonton langsung waktu itu dan alhamdulillah itu maksimal. Ya. Sebentar, aku koreksi, nonton langsung itu yang Arema atau yang Persikap yang ini, yang tim klub lain, yang pas lawan Arema? Lawan Arema waktu itu pas waktu lawan Arema itu emang BTN Badan Tim Nasional itu langsung datang ke Jogja waktu itu nonton secara langsung. Masih Vaksimel waktu pemanggilannya. Vaksimel. Packnya masuknya habis pertandingan di sekretariat PSM Pojok itu. Ranu ini pada akhirnya adalah tidak jadi main di Paralimpiade ya Mas? Cedera gitu ya? Itu fase Paralimpiadenya selesai. SEA Games saya mengalami fraktur waktu itu malam itu. Bahkan sampai sekarang kalau saya kambuh belum bisa jalan sampai sekarang. Kejadian itu. Iya. Jadi ketika itu kan malamnya kita ini sparring lawan Afrika Selection waktu itu. Saya masih ingat nih. Grimis juga dikasih umpan terobosan sama Atep. Di situ ada benturan. Benturannya sih nggak berapa. Cuman di situ saya ketimpa pemain lawan. Badannya menimpa ankle saya. Jadi ada fraktur dan ada pergelangan kaki saya geser waktu itu. Bahkan sampai sekarang kalau saya kambuh, saya bisa jalan juga. Wah. Ya. Itu masih muda juga ya Mas, berarti itu 22 kan? Itu besoknya berangkat, malamnya kita sparring. Iya, saya nggak bisa berangkat. Saya pakai kursi roda, pulang dari Jakarta ke Surabaya saya pakai kursi roda sama Gus Tommy. Saya diantar Gus Tommy waktu itu. Saya Gus Tommy saat itu nggak masuk. Dicoret. Gus Tommy saat itu nggak masuk. Dicoret. Gus Tommy kalah sama Tony Sucipto waktu itu, sama Indra Ridwan waktu itu. Ardan Aras. Iya. Menarik itu Mas.
Apa yang kamu rasakan Mas saat itu? Tinggal selangkah lagi untuk berangkat SEA Games. Apa yang ini? Kalau saya sih saya ambil hikmahnya Mas. Waktu itu emang saya lagi bagus-bagusnya waktu itu. Kondisi saya lagi up, lagi naik, emang performa saya lagi bagus-bagusnya. Terus saya kena musibah itu ya, saya ambil hikmahnya. Jadi kita ini hidup nggak selalu di atas. Jadi kita ini roda selalu berputar. Jadi ketika kita di bawah kita udah siap, mental kita, psikologis kita, mungkin itu Mas. Yang saya ambil sisi positifnya. Nangis Mas saat itu? Nggak nangis Mas, tapi nangis darah ya Mas. Ya. Nggak nangis tapi nangis darah ya Mas. Di ujung karir, mau ke senior, mau ke tim senior waktu itu. Saya musibah seperti itu dan itu sangat sulit saya untuk up lagi dengan kondisi kaki seperti itu. Saya sangat susah Mas. Untuk mencapai top level lagi agak susah waktu itu. Tapi kalau dari istilahnya jenjang bukan jenjang karir tapi karir selanjutnya itu beberapa klub Mas Ranu kan istilahnya apa ya, dari musim satu musim lain kan ada perpindahan ke klub lain. Nah itu sebenarnya masih juga kesusahan mencari top performa Mas sejauh itu. Waktu itu setelah saya dari PSIM, saya sama Wawan Sucayo ditelepon sama manajernya Persema Malang waktu itu, langsung sama ketua umumnya Pak Penny waktu itu jadi wali kota. Saya sama Wawan Sucayo yang dari Jogja itu saya berangkat ke Malang dengan kondisi saya yang belum 100%. Di sana head coach-nya masuk bangkit waktu itu. Di sana juga saya sangat susah menemukan peak performance saya dalam artian dalam kondisi terbaik saya masih susah waktu itu. Hingga sampai saya setengah musim saya dipecat waktu itu. Kalau bisa dipecat apa dirumahkan waktu itu, saya dicoret karena saya nggak sesuai yang diharapkan dengan pelatih, karena kondisi saya pasca cedera itu belum fit waktu itu. Kalau ini Mas, apa namanya, setelah Arema itu lalu Rembang atau mana Mas? Setelah Arema itu saya ikut mana ya? PSB Blitar dulu Mas. Oke. PSB Blitar. PSB Blitar langsung di manajeri Pak Eri waktu itu ya. Itu pemain-pemain bintang semua juga, ada Berta Yuwana, ada Andre Gepeng, ada Dede Hugo. Itu materinya emang dia khusus untuk targetnya sih papan atas sih. 4 besar apa 3 besar waktu itu. Jadi ya target juga, makanya saya habis Arema langsung saya turun ke SBI waktu itu Mas. Pas setelah itu di mana Mas klubnya? Setelah itu saya ikut PSI Rembang sampai akhir karir sebenarnya, sampai 4 tahun di PSI Rembang saya. Yang setelah itu IPL itu? IPL terakhir IPL. Setelah itu saya ke Persipro, terakhir saya pensiun Persipro Probolinggo kemarin. 2000 berapa Mas pensiun nih? 2000 berapa ya? 2015 apa 2016? 2015 ya. Setelah Bengkulu dan lain-lainnya. Jadi... Betul. Ya itu nggak tak sebutin, sebenarnya saya ke Bengkulu juga sama Inkyun itu waktu itu. Inkyun pertama kali datang ke Indonesia. Itu ke Bengkulu dulu, Inkyun itu. Itu ke Bengkulu sama saya. Setelah itu saya ke PSI Rembang. Jadi PS Bengkulu tuh malah sebelum PSI Rembang Mas? Iya betul, PS Bengkulu dulu saya sama itu. Iya. Jadi PSBI, PS Bengkulu, kemudian PSI Rembang. Betul. Terus Persipro. Persib Probolinggo. Kalau nggak salah waktu Rembang itu ada siapa Mas? Leng Lolo atau Kuateh Mas? Iya betul. Christian Leng Lolo itu sama saya 4 tahun, 4 musim. Sama-sama di PSBI. Terus PSI Rembang kesulitan striker asing waktu itu. Saya rekomendasikan Christian Leng Lolo. Koneksi lagi Mas, main ke koneksi lagi. Ini kita tandemnya terus ya. Itu luar biasa. Sama Leng Lolo itu luar biasa. Jadi
pas banget sama Leng Lolo, meskipun di luar lapangan, di dalam lapangan ya udah klop. Jadi ya sama Leng Lolo juga PSIR bagus, prestasinya lumayan juga waktu itu Mas. PSIR 4. Itu secara permainan mulai menuju ke peak performance lagi nggak sih Mas? Itu sebenarnya saya lagi, meskipun nggak 100% seperti di Jogja, tapi di situ saya mulai menemukan kematangan Mas di sepak bola itu. Jadi posisi saya di second striker, bukan di strikernya. Second strikernya Christian Leng Lolo, kita akan pakai 4-3-3. Saya pakai gelandang serangnya saya. Dan itu saya juga 3 gol juga. Christian Leng Lolo itu top skor waktu itu IPL. Ya. Pokoknya dia banyak cetak gol waktu itu Mas. Luar biasa. Mantap. Cerita ya. Benar. Ya juga karena jadi ternyata juga kayak Mas Seto juga ya, dia ada transformasi. Mas Seto muda tuh kan striker banget lah ya, terus dia mulai ke tengah gitu. Jadi ada semacam transisi posisimu juga ya Mas? Betul. Jadi Mas Seto itu salah satu sosok yang saya idolakan di attacking, di penyerangan sepak bola. Ya, beliau itu salah satu orang yang saya idolakan untuk cara dia menyerang tanpa resiko cedera, tanpa benturan, tapi mematikan. Itu nama Seto. Dia itu tanpa benturan, tanpa resiko cedera, tapi mematikan. Bisa dilihat sendiri. Mas Seto itu seperti itu. Stylish, Del Piero. Mantap. Kalau lihat, kalau saya panggil Mas Seto itu Del Piero, saya bilang seperti itu. Luar biasa orang itu. Nah, oke. Wah, udah nemu nih. Kerak-kerak cerita dari Mas Ran. Mas, dulu memang pengen jadi pemain bola Mas? Atau mengapa jadi pemain bola Mas? Dulu emang sebenarnya waktu anak-anak dulu itu saya di kampung saya itu memang kulturnya itu sepak bola plastik, bola mini waktu itu. Nah di kampung saya itu ada salah satu pemain di kampung saya itu namanya Rio Eko S. Rio Eko S itu pemain timnas Singapura Lion, Coca-Cola. Dia pemain top skor apa pemain terbaik. Nah, ketika itu saya masih SD Mas. Jadi saya masih main sepeda, main bola plastik itu di halaman, di lapangan di dekatnya masjid itu di kampung saya itu saya diajak. Ikut. Mana Mas? Ikut aku latihan di PS Untak waktu itu. Pelatihnya Rai Bawa, masih ingat almarhum. Si Brengos tebel itu. Almarhum Pak Rai. Nah, itu saya diajak di lapangan Untak itu. Beliau main, ada istimewa Mas, ada Uston, ada pemain-pemain yang mau jadi legend semua itu. Saya lihat latihannya luar biasa. Kok saya tertarik sama ini. Adrenalin saya kok beda kok. Kok luar biasa. Penontonnya banyak terus. Nah, dari situ saya setelah pulang, saya nggak mau pulang ke rumah saya ngomong dulu sama Mas Rio. Mas Rio, besok kalau latihan lagi, saya mau ikut lagi. Jadi saya ikut terus mengikuti mereka. Hujan, panas, saya ikutin. Nah setelah itu dari situ saya timbul Mas. Saya ikut SSB akhirnya Mas. Di SSB Dolok Jatim. Dolok juga itu pemain tempatnya Uston Nawawi, tempatnya Sutaji, Nurul Huda, menciptakan pemain-pemain top situ semua. Rio Eko juga, pokoknya top semua di situ itu Mas. Aku terkesima karena di Jatim ini kan kayak gudangnya pemain hampir jantungnya Liga Indonesia itu pasti akan diisi oleh pemain-pemain Jatim, dan juga kualitas PON tuh kan di tim PON-nya juga ngeri lah. Sebenarnya kontestasi seberapa ini sih Mas persaingan misalnya di usia taruh setelah SSB, jadi umur-umur yang 16, 17 itu tuh persaingan untuk bisa jadi pemain itu seperti apa Mas? Yang Mas Rano alami lah. Kalau saya alami waktu saya jadi pemain, waktu saya usia muda Mas ya, itu sangat luar biasa Mas. Bisa dibilang Jawa Timur itu barometernya sepak bola. Jawa Timur itu barometernya sepak bola. Di sana itu sangat luar biasa Mas. Untuk dari hal kecil, dari lingkungan keluarga, keluarga itu sangat mendukung.
belum nanti ke lingkungan masyarakatnya. Jadi di sana itu ibu-ibunya itu emang khusus nungguin anaknya di lapangan waktu pelatihan. Sangat luar biasa Mas. Di Jawa Timur tuh kalau bisa itu di sana itu pabriknya pemain-pemain. Nah, benar. Itu ibaratnya hampir semua mencita-citakan untuk jadi pemain Persebaya lah. Itu iya nggak sih? Maksudnya itu jadi Betul. satu goalsnya. Saingannya piye Mas Wi, Mas? Untuk luar biasa Mas. Untuk bisa mendapatkan satu tempat itu. Ya kalau saya sih masih ingat waktu itu senior saya itu, kata senior saya itu kalau saingan kita itu latihan sehari sekali, kita latihan sehari 2 kali. Kalau teman kita latihan 2 kali, kita latihan 3 kali, pagi, siang, sore. Mungkin itu semua itu dari latihan Mas, dari kemauan Mas, individunya, Oh, iya. dari SDM-nya, Iya. mungkin itu.